Assalamualaikum Soli Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Perkenalkan, nama Umi Nisa, Umi baru di kelas 1B. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pelajaran fikih dalam materi bab 1 berwudu. Oke, Soli Solihah pasti sudah pada tahu kan apa itu berwudu? Pengertian wudu adalah amalan yang dianjurkan untuk membersihkan beberapa anggota badan tertentu dengan cara tertentu dengan tujuan menghilangkan hadas kecil. Soli Solihah sudah pada tahu kan, wudu itu harus dilakukan setiap kita akan melaksanakan apa saja? Pinter. Wudu harus kita lakukan setiap kita akan melaksanakan sholat. Selanjutnya ketika kita akan tawaf di Baitullah dan ketika kita akan menyentuh dan membaca serta membawa Al-Quran. Selanjutnya berwudu itu harus menggunakan air suci menyucikan. Contohnya air suci dan menyucikan itu seperti apa? Ayo. Seperti air hujan, air sumur, air sungai. Lalu berwudu juga harus dilakukan dengan baik dan sempurna, seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berwudu harus menggunakan air suci dan menyucikan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang ketentuan wudu. Wudu merupakan syarat sah seseorang yang akan melaksanakan sholat, karena wudu bertujuan untuk menyucikan diri dari hadas kecil. Nah, berarti kalau Soli Solihah sholat terus belum wudu, itu sholatnya tidak sah ya. Kecuali Soli Solihah lagi sakit, lalu bertayamum menggunakan debu. Sebelum berwudu harus memperhatikan beberapa hal juga loh. Ada apa aja sih? Ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada sunnah wudu, maupun hal-hal yang membatalkan wudu. Ayo, udah pada ada yang tahu belum? Kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama itu ada syarat wudu. Yang termasuk syarat wudu yaitu ada 6. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang keempat menggunakan air suci yang menyucikan. Yang kelima mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu. Yang keenam atau yang terakhir, mengetahui tata cara berwudu. Selanjutnya kita bahas tentang rukun wudu yuk. Rukun wudu itu ialah perbuatan yang harus dikerjakan ketika berwudu. Rukun wudu harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Ayo, rukun wudu berarti nggak boleh ditinggalkan ya. Apabila salah satu rukun wudu ditinggalkan, maka wudunya tidak sah. Berarti bukan cuma sholat aja yang tidak bisa sah. Wudu juga ada tidak bisa sahnya, yaitu kita meninggalkan salah satu rukun wudu. Rukun wudu itu sama ada 3 juga Soli Solihah. Yang pertama itu berniat di dalam hati. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Masih di rukun wudu yang keempat itu ada membasuh sebagian kepala atau rambut. Yang kelima itu ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tuh, ingat-ingat ya sampai mata kaki. Yang keenam, melakukan dengan tertib atau berurutan. Selanjutnya, sunnah wudu. Apa sih sunnah wudu itu? Iya, sunnah wudu itu adalah perbuatan yang dilakukan ketika berwudu yang akan mendapatkan pahala. Ayo, siapa yang mau mendapat pahala tunjuk tangannya. Nah, sunnah wudu ini apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Yang termasuk sunnah wudu itu ada apa aja sih? Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, bersiwak atau menggosok gigi. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat, berkumur. Yang kelima, membersihkan lubang hidung. Yang keenam, menghirup air ke hidung atau disebut dengan intinsyak. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Yang kedelapan, mendahulukan anggota wudu sebelah kanan. Yang kesembilan, membersihkan sela-sela jari dan kaki. Yang kesepuluh, berdoa setelah wudu. Jangan lupa berdoa setelah wudu ya. Selanjutnya,
Hal-hal yang membatalkan wudhu, ayo diperhatikan. Ini diperhatikan ya soli-solihah ya. Kalau soli-solihah melakukan ini berarti wudhunya batal. Itu ada apa aja? Yang pertama, keluar angin dari dubur atau disebut kentut. Yang kedua, buang air kecil dan besar. Yang ketiga, hilang ingatan seperti tidur nyenyak, pingsan, gila, mabuk, dan ayan atau epilepsi. Ayan atau epilepsi itu penyakit ya, soli-solihah. Yang keempat, ada menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Yang kelima, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Berarti setelah berwudu, jika kita bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu wudunya batal ya. Terus kentut juga batal, buang air kecil dan buang air besar juga batal. Habis wudu tidak boleh buang air kencing dan buang air besar. Kalau buang air kencing dan air besar, itu harus wudhu lagi ya soli-solihah. Alhamdulillah soli-solihah, kita telah menyelesaikan pembelajaran fikih kita pada hari ini pada materi bab 1 wudhu. Selanjutnya soli-solihah kerjakan ya tugas yang sudah Umi berikan di samping ini. Kerjakan di rumah dan jangan lupa. Terima kasih soli-solihah atas waktunya hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.